Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kemarin. Kalau kemarin kita sudah sampai input part 4, sekarang kita lanjutkan pada materi berikutnya. Ini mungkin ada yang kurang tepat ya, harusnya part 1 kan kemarin 14A, part 2 14B, terakhir adalah part 4 yaitu 14D. Sekarang kita lanjutkan materinya, bukan ke input lagi, tapi yaitu cara melakukan processing pada input menggunakan PHP. Nah, ini kita masuk ke materi 14E ya. Jadi lanjutannya yaitu bagaimana memproses input-input yang sudah dimasukkan. Jadi kalau sebelumnya kita sudah punya ini, kemarin saya sudah buat ya di luar video ya, saya sudah buat halaman namanya proses.php. Halaman proses.php ini yang akan menerima kiriman dari halaman html2.html. Jadi HTML2-nya ini yang kemarin prosesnya masih kosong, walaupun sebenarnya bisa dengan mudah kita isi nanti. Soalnya kita sudah melakukan sesuatu sebelumnya. Oke, berikutnya ingin kita tunjukkan dulu gambarnya ini html2.html seperti ini di browser. Gini ya. Jadi ini yang bawah ini enggak kita anggap kemarin, ini cuma untuk mencontohkan input-input saja. Nah, yang bagian ini yang nanti kita gunakan. Jadi kemarin ada pilihan apakah bisa laki-laki atau perempuan, berapa bulan bayi tersebut. Lalu ini adalah berat badannya. Mungkin kemarin belum ada nih berat badan. Ini saya tambahkan baru. Jadi ini bisa pakai input type text, bisa input ini yang saya pakai di sini adalah input type number. Gitu. Mau pakai teks bisa. Kalau kita pakai teks juga kita ganti gampang. Jadi ini ada input type number ya, kita komen saja biar nggak hilang. Kilogramnya kita biarkan di situ. Jadi nanti ada berat badannya, lalu ada input type text, lalu ada tulisan lagi kilogram. Berat badan ini label ya, kilogram ini juga label. Teks ini lebih mudah untuk dipraktekkan, tapi untuk pelaksanaannya nanti mungkin menurut saya lebih mudah untuk dipahami seperti ini, ada komanya. Jadi yang masukkan nanti ngerti kalau bisa dimasuki koma gitu. Walaupun nggak number juga, lebih baik sih input dengan tipe teks gitu. Kenapa? Kalau number kemarin kita sudah coba ya, nggak bisa dikasih max length, jadi nggak bisa dibatasi yang dimasukkan berapa. Oh, jadi bisa banyak ini. Sedangkan kalau kita pakai teks bisa kita batasi max length-nya. Itu. Jadi untuk visual mungkin lebih bagus seperti ini, tapi pakai teks. Lalu untuk praktek kita pakai teks saja tanpa ada perbedaan koma dan bilangan bulatnya. Namanya kita samakan ya, input type, namanya berat aja. Mungkin dikasih placeholder. Ini berat belakang. Nah, ini juga masalah ya. Kalau
usernya, kalau input type-nya teks terus nggak dipisah seperti ini misalnya. Ini yang dipisah. Kalau nggak dipisah nanti orang ngetiknya bisa pakai koma seperti ini, bukannya titik. Padahal kita tahu bahwa untuk float atau untuk double di PHP kita komanya pakai titik ya, mengikuti standarnya Eropa dan Amerika. Begini, gunakan titik. Nah, jadi bisa placeholdernya seperti ini atau placeholder yang gini, 0 titik 0. Nah, harapannya dengan ada ini yang masukkan paham bahwa oh, cara nulisnya adalah apa, di belakang komanya ada 1. Oke. Oh, yang saya komen tadi cuma 1 ya. Yang ini belum di komen. Hapus dulu. Jadi yang saya ngomongkan tadi ya, lebih untuk visualnya. Kalau prakteknya saya pakai ini. Jadi ada umur berapa. Kalau mau ini ya, ini ada jaraknya antara umur dengan berat badan, ini mau dikasih jarak ya dikasih CSS ya, bisa dikasih CSS supaya ada jarak, kemana ada margin, ada padding, silakan yang mana yang dipakai silakan. Kalau mau dikurangi ukurannya berarti kemana pakai size ya. Misalnya 4. Oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau dipilih misalnya bayi laki-laki dengan umur 2 bulan memiliki berat apa ya, 8,3 kilo. Cek pertumbuhannya, pergi ke halaman proses, titik PHP, ada nilai-nilai yang dikirimkan ini ya di sini, kelihatan enggak? Jadi ini tulisannya, enggak kelihatan saya tuliskan di sini. Nah, ini ya. Proses titik PHP ini halamannya, ini adalah nilai-nilai yang dikirimkan, gendernya L, umur bulannya 2, beratnya 8,3. Nah, ini kan kosong ya. Nah, untuk menerima proses gitu ya, untuk memproses, menerima input, itu ada 3 macam ya. Tiga cara ini berdasarkan dari metode yang dipakai oleh formnya. Jadi metode form kemarin kita tahu kalau ada yang get ya, itu yang ditampilkan di sini ya, ditampilkan di address bar. Lalu ada metode post, itu yang hal-hal yang dikirimkan tidak ditampilkan. Terakhir ini nanti kita bahas apa ya, pokoknya ini dulu. Jadi berdasarkan metodenya itu, metodenya enggak sama.
sama enggak ya? Ada garis. Gitu ya. Jadi cara menangkapnya dari halaman yang dikirim ini, yang menerima isian, cara menangkapnya adalah dengan, sebenarnya sudah ada ya, sudah diterima, sudah ditangkap. Tapi cara kita memprosesnya nih, kan sudah dapat nih. Kalau saya mau apa-apakan datanya tersebut, bagaimana caranya? Nah, datanya itu bisa dibuka, bisa dilihat menggunakan dolar garis bawah. Jadi dolar garis bawah ini, dolar garis bawah get, ini adalah variabel yang sudah disiapkan oleh PHP. Jadi ada variabel-variabel yang sebaiknya kita nggak pakai karena nanti bentrok dengan variabel-variabel yang sudah disiapkan PHP. Misalnya salah satunya ini dollar get, dollar underscore get. Dollar underscore get ini adalah sesuatu yang sudah disiapkan oleh PHP untuk kita pakai. Jadi jangan sampai Anda membuat variabel dengan nama seperti ini. Ya. Kita coba dulu yang get ya, karena kita ini kebetulan memang metodenya pakai get. Misalnya kita tampilkan gitu saja ya. Tentunya kita buka PHP dulu di halaman PHP-nya. Misalnya ditampilkan ya. Aku dollar garis bawah get. Nah, dollar get ini adalah bentuk dari dollar get ini adalah array. Array itu apa? Array itu adalah sebuah variabel yang bisa menampung lebih dari satu data. Jadi bisa menampung banyak data. Jadi di dalamnya dollar get ini banyak hal gitu ya. Nah, untuk menampilkan, kita coba aja ya, bisa apa enggak ya. Untuk menampilkan array itu sebenarnya ada caranya yang mudah, tetapi formatnya tidak layak untuk dilihat oleh pengguna web ya. Ini lebih untuk programmernya supaya tahu isinya dari variabel itu apa. Nah, kita bisa pakai printr. Printr itu harusnya digunakan untuk melihat isi dari variabel. Berhasil atau tidak, kita coba saja. Nah, jadi kita tahu ini ada array. Array ini adalah tipenya dari dollar get ini. Di dalam dollar get kita punya gender. Oke. Gender ini isinya L. Ini bukan satu ya, L. Lalu kita punya umur bulan isinya 2. Dan punya berat isinya 8,3. Jadi satu buah dollar get itu isinya ada 3 nih. Kebetulan ada 3. Bisa lebih dari 3 atau bisa cuma 1 atau bisa kosong. Tapi saat ini yang kita contohkan ini ada 3 ya. Dapat dari mana ini? Dapat dari ini tadi, gendernya L, umur, dan berat. Oke, itu dari array ya. Jadi kita bisa gunakan kita bisa gunakan printr untuk ngecek apa aja sih isinya array. Kalau kita sudah tahu isinya, kita biarkan ya. Ini kita biarkan. Kita bawahnya kita lakukan sesuatu. Nah, kita bisa lakukan sesuatu di sini. Mungkin pertama-tama kita buat PR dulu supaya ganti baris. Lalu kita kemarin sudah belajar ya, ada koma. Berarti ada 2 echo yang digabung. Kita tampilkan bukan
array-nya secara keseluruhan, tapi salah satu isinya saja. Misalnya beratnya saja. Mungkin kita kasih tulisan di sini ya. Berat bayi. Titik 2 dolar get $_get ya. Nah, untuk mengambil salah satu isi dari array ini sebenarnya ada contohnya di ini, yaitu kita gunakan kurung kotak ini ya. Gitu. Kita bisa ambil gendernya, kita bisa ambil bulannya, umur bulannya, bisa kita ambil beratnya. Tapi masalahnya adalah gender, umur bulan, dan berat ini adalah string. Karena string berarti harus di dalamnya petik. Kecuali, nanti ada kecualinya. Kita coba dulu pakai petik ya. Karena ada di dalamnya, karena berupa string, maka kita harus tulis di dalamnya petik. Misalnya kita tampilkan beratnya di sini. Berat. Dengan ini nanti kita bisa menampilkan, kemarin kita sudah tahu ya, bahwa kalau kita tampilkan, kita ekokan nama dari variabel, maka muncul isinya ya. Kecuali pakai petik 1 kemarin. Nah, kalau gini, berarti muncul isinya 8,3 seharusnya. Kita coba saja. Berhasil atau tidak. Nah, berat bayi ini adalah teks yang dituliskan tadi di PR berat bayi. Diikuti dengan $_get berat. Jadi kalau gampang ya, tahu kalau saya mau tampilkan umur bulannya, berarti bisa pakai, kita buat yang sama ya. Mungkin yang atas kita ganti umur bayi. Berarti ini kita isi $_get umur bulan. Harus nggak sih sebenarnya kita lakukan printr ini? Enggak. Kenapa? Karena umur bulan, berat, ini nama-nama dari inputnya. Misalnya name-nya dari input yang ini adalah berat. Ya, tadi kita isi 8,3. Nama dari select ini adalah umur bulan. Name ya. Jangan ditulis nama nih. Satunya lagi nih ya, gender. Jadi gitu. Buat programmer misalnya lupa isinya apa sih, ya bisa dilihat pakai printr itu ya. Tapi jangan berharap orang yang baca seperti ini paham maksudnya apa ya. Kita sebagai programmer ya terbantu dengan adanya printr, tapi jangan pakai printr ini untuk nampilkan ke pengguna. Ini umur, terus yang terakhir apa? Gendernya ya. Oke. Jadinya seperti itu. Terus berikutnya karena kita sudah praktekkan yang get. Untuk post bagaimana? Untuk post kita pakai $garis bawah. Sama ya. Tidak ada bedanya. Sama-sama $garis bawah. Depannya ditambahi $garis bawah. $sign-nya. Ini kalau isinya adalah metodenya dari formnya adalah mana tadi? Di atas ya. Ini.
metodenya adalah post, berarti kita tambahin metode ya. Kalau post, kita coba nggak kita rubah prosesnya ya. Kita jalankan dari awal saja, dari sini. Ya, metodenya post di sini. Kita rubah perempuan misalnya 9 bulan. Beratnya berapa? 13 misalnya. Nah, ini ya. Tidak ditemukan, dibiasakan untuk tahu ya maksud dari notis ini apa. Tidak ditemukan umur bulan. Tidak ditemukan, ini biasanya kalau ada variabel tapi ada manggil variabel atau ingin menampilkan isi dari variabel tapi variabelnya enggak di PHP-nya enggak tahu kalau ada variabel tersebut. Variabel tersebut itu enggak ada di dalam kode-kode sebelumnya. Jadi di sini misalnya mau nampilkan di sini, berarti kan seharusnya ada nih kode variabelnya sebelumnya ini. Di atasnya baris ketiga ini ya harusnya. Nah, enggak ada. Nah, karena metodenya adalah post, mencoba ditampilkan pakai get. Nah, makanya enggak bisa. Bahkan di sini kita ganti pakai post juga. Kalau kita refresh muncul ya. Jenis kelaminnya P, berat bayi 13, umur bayinya 9. Ini dengan dollar get-nya kita ganti jadi dollar post ya. Biar muncul juga di sini. Ya. Nggak ada masalah ya. Pakai yang mana? Tergantung kebutuhan ya. Kalau kebutuhannya adalah keamanan, misalnya sesuatu data yang nggak boleh diketahui oleh orang lain, misalnya username password, baiknya pakai post. Post ini juga dipakai kalau isinya atau hal yang dikirimkan ini banyak. Kemarin kita pernah pelajari kalau get itu yang bisa dikirimkan terbatas pada karakter di address bar-nya ini berapa gitu ya. Ini sudah maksimal, nggak bisa ditambah lagi. Masih bisa. Banyak ya. Ya nggak tahu berapa ya maksimalnya. Ternyata banyak. Sampai berapa nggak tahu. Apakah semua yang ada di address bar ini akan terkirim semua? Juga nggak tahu ya. Mungkin bisa menampung banyak, tapi yang dikirim atau yang dikirimkan ini nggak sampai semuanya, hanya sampai berapa karakter juga mungkin. Sama kayak input kemarin kita sudah bahas. Input kita bisa isi banyak, tapi ternyata penyimpanannya di database hanya 5 karakter atau berapa, maka akan terpotong. Oke, next. Sudah tahu ya, post ya. Kapan pakai get kalau gitu? Get itu dipakai kalau data-datanya nggak terlalu penting gitu ya. Data-datanya nggak perlu dirahasiakan. Misalnya adalah kalau Anda beli belanja di toko online ada ID barang. Nah, itu nggak apa-apa kan ditampilkan ID barangnya berapa. Jadi bisa pakai get. Gitu. Lebih ke situnya sih. Ada hubungannya dengan pemrograman juga sih. Jadi ID itu perlu dikirimkan dari satu halaman ke halaman lain
dengan cara-cara bukan pakai formulir ya, ada cara yang lain, yaitu pakai link. Nah itu karena link itu address bar ya, jadi kalau kita buat link, ada nggak link di sini ya? Formnya tadi mana ya? Ini ya formnya ya. Nah proses titik PHP ini adalah sesuatu yang dituliskan di address bar. Ini yang muncul di address bar. Nah ini kita bisa masukkan pengiriman data melalui address bar langsung. Jadi ini kan seperti, nah kita refresh ya. Ini karena post nggak muncul ya. Nah, kita ganti jadi get lagi untuk contoh. Atau lewat sini saja. Nih ya. Kita punya gender, punya umur, bulan, punya berat. Kalau kita tambahkan langsung di address bar-nya, kita ketik nih. Contohnya di sini. Kita ketikkan langsung. Kita tahu bahwa oh ternyata ampersand ini atau tanda dan ini bisa digunakan sebagai pembatas antara kiriman satu dengan kiriman yang lain. Kalau kita mau tambah kiriman berarti harus ada tanda dan itu. Misalnya ada A di sini sebagai penampungnya, lalu ada isinya adalah nggak pakai petik ya, A gitu. Bisa enggak? Bisa. Dengan ini di get, kalau kita pakai method get atau di proses ini menerimanya pakai get, maka AAA ini akan terbaca. Contoh ya, kita dollar postnya ini kita biarkan, kita tambah aja dollar. Get. Kok salah? Kembalikan dulu. Nah, A-nya masuk ya. Jadi gitu. Dollar get itu bisa langsung dimasukkan dari alamatnya. Nah, karena kita tahu bisa dimasukkan dari alamatnya, jadi kalau kita punya misalnya di sini ada linknya, walaupun di sini tidak ada, misalnya ada pergi ke halaman lain, misalnya di sini ya ada tambahannya nih, link itu pakai A ya, terus href ditutup dengan A. Ini mungkin jangan terlalu dipikirkan dulu, kita bahas nanti, pasti kita bahas, tapi tidak sekarang. Ini cuma buat contoh saja. Jadi tanda tanya kita tahu bahwa ini ada nama halamannya gitu ya, misalnya proses titik PHP. Tanda tanyanya ini adalah pemisah antara halaman dengan sesuatu yang dikirimkan. Sesuatu yang dikirimkan apa, kita contoh ini aja ya, atau langsung aja A sama dengan A. Nah, ini sering dipakai, yang seperti ini juga sering dipakai di web. Jadi kalau kita nggak muncul. Oh ya, belum ada tulisannya ya. Misalnya tulisannya registrasi gitu ya. Link, kalau kita tekan, nah ini kita pergi ke halaman proses titik PHP, tentunya pada folder yang sama ya. Tanda tanya, ini memisahkan A sama dengan A, di sini kelihatan. Gitu ya. Ini teknik yang dipakai juga di dalam pembuatan web. Tapi pasti kita coba lain waktu. Untuk sekarang kita fokus di
pemrosesan datanya ini. Nah, tadi kita sudah coba dua cara. Cara yang ketiga ini adalah request. Request ini apa? Request itu adalah sesuatu yang memungkinkan kita nggak usah ambil pusing. Mau get boleh, mau post boleh, tetap akan ditampilkan oleh request. Atau tetap bisa dibaca oleh request. Misalnya tadi post ya, sudah biarkan post karena di method nggak ada method, mana method tadi, request itu nggak ada ya, request itu nggak ada, berarti bukan request isinya, harusnya bot gitu ya. Keduanya bisa get, bisa post, keduanya bisa diproses menggunakan request. Mungkin kita tambah IPR ya. Jadi kalau seperti ini, kalau kita langsung refresh, nah get ini ada AAA, request ini juga tahu kalau ada isinya AA gitu ya. Kalau kita lakukan post pakai, kita isi ini ya, 1 bulan bayinya perempuan, beratnya 6. Kita cek, maka isi postnya ini, request juga isinya ini. Jadi apapun isinya get maupun request, post, keduanya bisa diambil pakai $request. Cuma agak bahaya ya, kan kita tahu tadi bahwa sebaiknya misalnya inputan ini password misalnya, berarti kan harus datang dari sebuah formulir. Kalau enggak, ini bisa datang dari mana saja, bisa diisikan, diketikkan tadi di atas, jadi mudah dilakukan. Salah satunya adalah brute force ya, jadi ada orang diketik passwordnya di address bar itu gitu, salah, coba lagi, salah, salah, orangnya gitu terus sampai menemukan password yang benar dari akunnya orang lain. Nah, kan bahaya. Jadi sebaiknya sih kalau mau pakai get ya pakai $_get untuk ngambilnya. Kalau kita mau pakai post, maka kita ngambilnya atau melihatnya atau memproses datanya pakai $_post. Kalau kita pakai $request bisa, tapi sebaiknya jangan ya. Oke, ini kita tutup saja. Nah, maksudnya tidak ditampilkan di layar browser. Materinya selesai untuk masalah perbedaannya ya. Sudah. Nah, kita sudah tahu nih bahwa kita bisa gunakan $post, $get ini, $request ini kita bisa gunakan. Yang dalam contoh kita pakai $post ya. Nah, ini kita bisa lakukan sesuatu. Apa sesuatu tersebut? Kemarin kita sudah membuat kode if ya. Kita belajar conditional statement, sudah ada studi kasusnya. Conditional statement yang mana ya?
PHP ini ya, indeks PHP ini ya. Ini kemarin kita sudah, kalau mau dicoba ya seperti ini ya. Nah, ini kita ganti berat badannya berapa. Ya ini kan sesuatu yang kita isi, angka dari berat badan, angka dari umur, atau jenis kelaminnya kita isikan dari scriptnya atau dari notepad, lalu bisa kita proses. Nah, kita nggak mau, orang kan nggak boleh sebenarnya ngakses scriptnya ya. Berarti orang ngaksesnya dari mana? Dari ini tadi ya, HTML2 HTML ya, maaf. Orang aksesnya dari sini kan, ngisi datanya, merubah-rubah gitu ya. Nah, kalau seperti itu berarti ini harus kita ganti. Perlu nggak yang bawah diganti? Sementara nggak usah diganti deh ya. Gimana caranya kita ganti? Kita kopikan ini ke dalamnya proses tadi. Anggap ini prosesnya selesai. Atau ini sampai bawah ini ya, kita komen ya. Oke. Lalu ini yang dari halaman index.php yang kemarin pernah kita coba ini untuk praktek conditional statement ya. Nah, kita tinggal ganti saja isi dari dolar berat badan ini diambilkan dari ini dolar pos berat, tinggal ngopi saya. Lalu dari umur bulan ini kita ngambil dari dolar pos umur bulan. Gendernya kita ambil dari jenis kelamin ya, dolar pos gender. Ya, selesai. Segampang itu. Akhirnya kita bisa proses kan gitu. Cuma kita tambahkan deh. Kita tambahkan di sini misalnya link ya. Nah, biar bisa kembali dengan mudah ya. Misalnya tadi apa, HTML2 titik HTML kembali, kita kasih PR. Oke ya, dengan gini harusnya kalau kita misalnya ngitung ya, kita lihat di tabel ini, bayi laki-laki 10 bulan harusnya antara 7,9 sampai 10,3. Kita masukkan 10 pas gitu ya. Apa hasilnya? Oh ini. Karena tadi ada ininya ya, pengecekannya dulu. Isi int atau is double ini. Pengecekannya kita nonaktifkan dulu ya. Jadi boleh diisi string. Kenapa kok string? Karena nilai yang dimasukkan, jadi ketika orang ngisi ini ya, ngisi ini kan berupa string. Dikirimkan ke halaman proses.php berupa string. Nanti ada yang namanya casting. Casting itu adalah merubah tipe data. Misalnya dari teks menjadi tipe datanya double. Itu nanti ya. Nanti kita cek. Nanti kita praktekkan di pertemuan selanjutnya. Sementara nggak usah ada pengecekan dulu. Kalau ada errornya, misalnya kayak gini ya, ada errornya biarkan error gitu. Yang salah ini ya, ini kan bukan berat badan ya.
Oke, kita coba misalnya tadi laki-laki 10 bulan, berat badannya 10 kg. Hasilnya ini ya. Udah semudah itu melakukan pemrosesan data. 6 bulan, 8 masih ideal harusnya. Kalau perempuan 3 bulan 5 kilo masih ideal. Laki-laki kita coba yang tidak ideal sekarang, misalnya 11 bulan beratnya 100 ya, lebih berat daripada ideal. Materinya cuma itu, simple, nggak ada hal yang nggak usah panjang-panjang ya, nggak usah terlalu bertele-tele. Ini materinya cuma ini saja. Silakan dipelajari lebih lanjut, silakan melakukan percobaan ya. Sekali lagi untuk belajar nggak bisa cuma mendengarkan, nggak bisa cuma nyoba satu kali, harus nyoba berkali-kali dan harus melakukan eksperimen sendiri untuk bisa paham. Silakan dilanjutkan eksperimennya sendiri di rumah. Kira-kira tadi saya diberitahu casting nih. Lah, casting itu gimana caranya? Nyari-nyari di internet, silakan. Misalnya nyari tadi kalau 2 ini isinya. Tadi input tab teksnya ada 2. Berat badannya ada berat badan 1, berat badan 2. Yang berat badan 1 itu bilangan bulatnya. Berat badan 2 itu bilangan ininya ya, apa? Pecahannya misalnya. Nah, itu gimana caranya? Silakan coba-coba di rumah. Misalnya conditional statement-nya yang mau dirubah-rubah, oh saya mau ganti gini, saya mau ganti gitu. Silakan dicoba sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.